Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Bersama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua waras, masya Allah. Guys, mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wes, apa namanya, bosen mau dengerin ya kan, yang nggak dengerin ngebeleng ya silakan gitu, yang nyontoh mereka ya mangga silakan ya. Jadi ceritanya cuy, kemarin ya, jembatan Bidadari ini digemparkan lagi. Ini sama aja loh, lokasinya di situ, cuma beda kanan dan kiri. Kanan dan kiri, kemarin yang kena di kiri, ini yang kanan kena. Ada tiga kejadian ya cuy. Ini berisik sekali, ini burung ini masya Allah. Jadi kemarin itu sebenarnya Pade itu udah sweeping dari pagi ya cuy. Ini banyaknya laporan dari orang lokal bahwa orang lokal ya yang keliling di jembatan Seribu Bidadari. Itu tuh motoin kalian cuy. Soalnya ada kejadian di mana mbaknya juga didatengin dan ditunjukkan fotonya si mbaknya itu. Katanya ada orang lokal yang ngelaporin mbaknya itu jualan transaksi. Terus tempatnya di situ. Jadi Pak D saat nyelusuri itu benar mbaknya masih ada di situ cuy. Oke, 3 kejadian ini ayo kita ambil pembelajarannya. Pagi hari ceritanya ada jualan pentol ya cuy di situ. Terus saat dia mau mau ngambilin pentol untuk yang lainnya, di situ Pak D itu ngomong, ini siapa ini yang punya, katanya nggak ada transaksi di situ. Itu Pak D si mbaknya lagi ke Jiso, saya cuma disuruh ini aja nungguin. Terus ini jualan ya? Enggak, saya ini makan, katanya mbaknya itu tinggal ambil aja katanya. Masih bisa berbohong sama Pade. Akhirnya tidak ada transaksi jualan dan Padenya masih memiliki kebijakan, temenmu kalau misalkan sudah pulang cepet diberesin, jangan ini ditata-tata seperti ini. Kamu tahu nggak yang lagi ngomong sama si Pade padahal adalah pemilik lapaknya cuy. Aduh, pekerja migran ini kadang-kadang ya suka aja bohongnya itu. Pekerja migran Indonesia suka bohong lah sam, pinteran. Nah itu kejadian lolos cuy. Nah yang kejadian keduanya ini si Pade, ini 20 Pade ya cuy ya. Jadi Pade itu kalau misalkan di jembatan Seribu Bidadari itu nggak berani cuma 1-2 orang aja. 20 orang berdeg semuanya. Karena udah kebal ini pekerja migran ini. Terus yang kedua, si Pade ini mendatangi satu pekerja migran di mana di situ dia tuh sebenarnya lagi tidak transaksi cuy. Tapi mukanya itu Pade itu lihat kok sama ya kan. Dan tempatnya yang ditunjukkan oleh orang lokal itu benar di situ. Akhirnya Pade ini ngomong lah, ini kamu ya? Kaget lah dia, kok bisa Pade tahu ada muka saya? Ini tadi ada orang yang laporin kamu di sini katanya kamu jualan. Enggak Pade, saya cuma part time. Tapi pada waktu itu si Pade juga bingung karena tidak ada transaksi dan dia mengakunya part time walaupun itu pelanggaran ya cuy ya. Dia cuma mikir bosmu siapa katanya. Jadi Pade ini masih dimanipulasi sama pekerja migran ini, siapa bosnya kalau semuanya ini part time. Iya kan, kalau kita jadi Padenya sih udah kesel banget ya ngelihat tingkah laku pekerja migran seperti ini. Tapi masih disabarin, masih lolos tuh. Cuma dikasih peringatan, kamu jangan lagi ya melakukan transaksi ataupun apa. Masih mendapatkan pengampunan di situ cuy. Sun fencingnya apakah nggak diperiksa? Enggak, masih lolos ini mbak. Terus yang terjadi sore harinya 2:30 yaitu tadi di jembatan Moko itu ya. Kan Pade itu kantornya dari Moko ya cuy ya. Jadi gerebek tuh kesini cuy. Jadi kan nggak tahu tuh yang di eskalator tuh nggak tahu gitu. Di situ kemarin yang ketangkap di daerah situ yang nangis-nangis. Ini ketangkap juga di wilayah situ lagi. Semuanya habis termasuk yang ada di koper, teh pucuk, makanan yang lain selain makanan matang dan lain diringkus semua sama Pade. Mbaknya kemana? Kabur. 2 anak overstay dan anak peperan yang buka lapak di situ. Siapa dia? Kenal nggak kalian? Wah, gila ya. Seberapa kayanya dia menjual ratusan box. Kalikan saja kalau misalkan
itu harganya 25, 30. Berapa keuntungan yang dia keruk setiap harinya? Wajar ya kayak Tisam kalau dia nggak merugi, yakin nggak merugi, ya kan? Mereka loh bahan-bahannya itu kadang ngambil petol, nanti ya nggak setor dulu ya, soalnya barang saya diambil sama Pak Ade. Pikir, apakah ada keuntungan di situ? Orang dia ngambil barang aja nggak bayar langsung cash gitu. Kalau ditangkap Pak Ade itu dia juga pasti akan merugi cuy. Mereka itu mengembalikan kerugiannya dengan berjualan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ini kan skala pekerja migran yang otaknya udah didengkul. Yang salah siapa Kak Isam? Yang salah yang beli. Iyalah, udah tahu yang jualan itu overstay dan paperan. Oh kita mensupport loh, bantu dia makan lah, kasihan. Iya kan? Bantuin aja. Toh kitanya juga kebantu kayak Isam kan, kita dapat makanan Indonesia. Iya kan, tadi kan kamu nanya sama Kak Isam, yang salah siapa? Yang beli lah. Kenapa Kak Isam itu menyalahkan yang beli? Kalau misalkan yang jualan emang dia mencari uang untuk bayar kosnya, untuk bertahan hidup di sini. Jadi ya nggak salah mereka mah. Bagaimana caranya saya untuk mendapatkan uang tambahan? Karena apa? Karena dia sudah salah sedari awal, pergi dari rumah majikannya, ilegal ya, mencari pekerjaan ilegal, dan ini salah satunya berjualan adalah pekerjaan ilegal yang menurut mereka ini ya udah, orang saya juga udah melanggar kok di sini, mau saya dipenjara, mau saya apa, udah resiko. Nah jadi yang salah siapa? Kita yang beli. Pekerja migran udah tahu dia itu overstay paperan, dia menjual barang ilegal, kita beli, ibaratnya barang ilegal ya, iya kan? Kerjaan ilegal halal atau ilegal menurut kalian? Ya sama aja, apa bedanya sama narkoboy? Karena membuat kecanduan kalian juga kan? Aduh cempolnya enak sekali, besok saya mau beli lagi. Kayak narkoboy. Udah jualan ilegal, barangnya ilegal, membuat kecanduan, ya sama aja. Kita pekerja migran coy, kalau dari diri kitanya sendiri aja nggak sadar, oh iya ya, oh ingat tuh omongannya Kaisam, jangan beli. Karena apa? Biar orang-orang seperti mereka ini hidupnya susah ya Kak, bukan susah, tapi lebih ke mikir dan introspeksi, nangisin apa kesalahannya dan pulang gitu ke Indonesia. Mau sampai kapan di sini? Ayat Isam itu, biarin aja orang hidup kita, toh kita juga nggak ngurusin hidupnya kamu. Lalu kenapa kalau misalkan itu, kenapa kamu itu kabur? Kenapa nggak hadapin itu Pak Ade? Takut ditangkap. Takut si anak paperan itu nggak diperpanjang lagi paperannya dan langsung dideportasi. Takut anak overstay masuk sel prodeo dan langsung di sel prodeo 1 tahun karena melakukan pekerjaan ilegal, melanggar izin tinggalnya. Iya kan? Berarti kan kalian itu pengecut, meninggalkan sampah makanan ya, tapi sudah menjadi sampah itu. Kamu bayangin nggak si Pak Ade itu sampai nunduk, sampai ambilin itu, masukin ke kresek, semuanya makanan dibuang semuanya seolah sampah di Hong Kong ya cuy ya, dimasukin ke kresek lagi, dibuang. Pak Ade itu ngangkutin barang-barang kalian kayak gitu. Iya ya Kak Isam, susah ya kalau udah ngebeleng kayak gitu. Gimana cara membuat efek jerahnya? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah Hong Kong karena mereka menyadari kalau misalkan nggak di situ, di mana lagi tempat pekerja migran duduk ya kan? Walaupun mereka tahu pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan, sebenarnya mereka itu masih punya hati. Tapi kalau misalkan udah ada laporan ke kantor tentang itu, pasti atasannya tuh nyuruh mereka itu sweeping. Setidaknya ada barang bukti yang diambil. Semakin banyak makanan yang diambil, berarti tugas mereka itu clear gitu. Terserah kamu itu mau tersandung hukum atau enggak, yang penting dia sudah menjalankan perintah. Kalau misalkan adanya laporan dari orang lokal, kalian tuh malu-maluin cuy. Kayak halnya 999, neneknya kehilangan celana dalam ya. Dia poking, tapi polisi datang. Walaupun apa, kasusnya sepele. Tapi dia itu karena ada laporan, sebagai profesional kerja mereka lakukan gitu. Yaitu yang dilakukan Pak Ade kemarin. Ya kan? Jadi nggak ada yang dilakukan sama Pak Ade selain ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu ya kita ambil lagi. Kamu jualan lagi, kita ambil lagi. Kamu jualan lagi, kita ambil lagi. Secapeknya kamu aja. Caranya seperti itu. Sama halnya kayak rentenir ya. Kayak KJRI udah ngasih tahu ke mbak-mbak, jangan kamu gadekan paspor, tapi tetap digadekan paspor.
rentenirnya jangan kamu mengutangkan pekerja migran karena mereka itu nggak bisa bayar, tapi tetap aja menggadaikan. Jadi apa yang dilakukan KJRI? Ya udah, kalau kamu nggak ada paspor dan kamu diterminate, pulang pakai SPLP, pulang, miskinkan itu rentenir, pulang, paspor diterminate, pulang pakai SPLP. Caranya begitu, karena apa? Ya sudah, ini jadi rentenirnya rugi, duitnya nggak dikembalikan dan pekerja migran ini pulang. Pekerja migrannya juga tidak memiliki kesempatan untuk mencari majikan dulu. Harus dari PT lagi kalau kamu mau ke sini. Pasporan lagi di Indonesia. Itulah yang dilakukan KJRI karena sudah capek, di titik lelah. Jadi terserah. Kalau kamu masih menghutangkan uang, ini pekerja migran nggak bisa bayar, KJRI hanya sebatas ayo pulang pakai SPLP. Sudah pulang kamu, keluar dari Hong Kong. Sama halnya jualan kayak gini. Kamu masih jualan, kita ambil. Jualan itu bangkrut. Sekarang pertanyaannya, berapa untung dan berapa rugi yang kamu dapat? Kerja sia-sia, masak sia-sia. Iya kan? Tanyakan sama hatimu. Apakah kamu sudah kaya raya? Enggak kan? Utang kamu masih numpuk kan? Kamu juga masih punya utang kan? Di bakul-bakul yang lain. Tanyakan sama dirimu. Berapa puluh hub yang kamu jual? Apakah sudah menutup keluarga kamu di Indonesia? Apakah udah bisa bayar kos-kosan kamu? Pemandangan kemarin cambuk ya untuk kita. Pekerja migran, ini adalah kesalahan kalian. Pekerja migran yang mensupport dengan cara membeli makanannya. Ya kan? Jadi jangan pernah tanyakan sama mereka kenapa mereka melakukan seperti itu, karena kesadaran diri kita yang belum menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Kalau kita sudah sadar apa yang mereka itu salah, cuy, nggak usah beli. Itu caranya memberantas, ngerti nggak? Kalau kita masih membeli aja udah, jangan tanya. Itu adalah pemandangan yang lumrah aja. Ya, oke. Oke, pekerja migran Indonesia, semoga kita mengambil hikmah pembelajarannya untuk stop membeli penjual-penjual ilegal seperti ini. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka sendiri, untuk kebaikan kita, value pekerja migran supaya tidak dipandang buruk oleh orang lokal. Ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.